Dia tidak memiliki ilusi romantis, tidak percaya pada dongeng, dan tidak hidup dalam angan-angan. Niccolo Machiavelli, pria yang mengajarkan para raja cara memerintah dan musuh cara merasa takut, meninggalkan satu kebenaran yang begitu mentah dan tidak nyaman, sehingga kebanyakan pria tidak pernah berani menghadapinya. Bagaimana jika semua yang selama ini Anda dengar tentang apa yang diinginkan wanita ternyata keliru? Bagaimana jika jawabannya tersembunyi dalam sebuah manuskrip berusia 500 tahun yang ditulis oleh salah satu pemikir politik paling tanpa kompromi dalam sejarah? Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memandang setiap hubungan yang pernah Anda jalani. Selamat datang kembali di channel ini. Jika Anda baru di sini, inilah tempat kita membahas psikologi terdalam di balik perilaku manusia. Kebenaran yang jarang diungkapkan secara terbuka. Topik hari ini berada di persimpangan antara filsafat, psikologi evolusioner, dan tulisan tajam tanpa filter dari Niccolo Machiavelli. Kita akan membedah apa yang sebenarnya ia yakini tentang sifat wanita, mengapa psikologi modern diam-diam sejalan dengannya, dan yang terpenting, apa artinya bagi Anda sebagai pria yang menavigasi hubungan, ketertarikan, dan pengaruh di dunia modern. Ini bukan tentang membenci wanita. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang pemahaman. Karena Anda tidak bisa mengubah apa yang Anda tolak untuk akui. Mari kita mulai. Bagian 1. Siapa Machiavelli dan mengapa Anda perlu mendengarkannya? Kebanyakan orang mengenal Machiavelli dari satu buku, The Prince. Ditulis pada tahun 1513, buku itu adalah panduan yang jujur dan keras tentang kekuasaan politik. Machiavelli tidak menulis apa yang ingin didengar orang. Ia menulis apa yang benar-benar berhasil. Ia menyaksikan penguasa bangkit dan jatuh. Ia mempelajari sifat manusia seperti seorang ahli bedah mempelajari tubuh. Tanpa sentimen, tanpa bias, tanpa kenyamanan ilusi. Yang membedakan Machiavelli dari penulis self-help, pelatih hubungan, dan filsuf sebelumnya adalah ini. Ia tidak bertanya, seharusnya manusia itu seperti apa? Ia bertanya, sebenarnya manusia itu seperti apa? Perbedaan ini sangat besar. Banyak pria memasuki hubungan dengan gambaran wanita yang hanya ada di pikiran mereka. Mereka memproyeksikan kesetiaan, konsistensi, komitmen emosional yang mendalam, lalu terkejut ketika kenyataan tidak sesuai dengan fantasi tersebut. Machiavelli akan memandang pria itu dan berkata, kamu gagal bahkan sebelum memulai. Kamu tidak pernah mempelajari medanmu. Ia percaya bahwa kesalahan memahami sifat manusia, terutama sifat wanita, adalah salah satu kesalahan strategis terbesar yang bisa dilakukan seorang pria. Jadi, apa sebenarnya yang ia yakini? Mari kita masuk lebih dalam. Bagian 2. Hakikat keinginan Machiavelli membuat satu pengamatan mendasar tentang manusia. Manusia tertarik pada kekuatan. Manusia menjauh dari kelemahan. Ini bukan penilaian moral. Ini hanya observasi, seperti gravitasi. Anda tidak harus menyukainya agar itu tetap benar. Dalam The Prince, ia menulis bahwa manusia begitu sederhana dan tunduk pada kebutuhan saat ini, sehingga siapapun yang ingin menipu akan selalu menemukan seseorang yang bersedia ditipu. Sekarang terapkan ini pada ketertarikan. Jauh sebelum psikolog evolusioner menciptakan istilah seperti hipergami, Machiavelli memahami bahwa wanita secara naluriah tertarik pada pria yang memancarkan kekuatan, kepastian, dan status. Bukan karena wanita dangkal, tetapi karena pada tingkat biologis yang dalam, sifat-sifat itu menandakan kemampuan untuk melindungi, menyediakan, dan memimpin. Inilah bagian yang sulit diterima banyak pria. Ketertarikan wanita bukan terutama didorong oleh seberapa besar Anda mencintainya. Ketertarikan itu didorong oleh seberapa besar ia menghormati Anda. Cinta tanpa rasa hormat bukanlah ketertarikan. Itu adalah rasa kasihan. Dan rasa kasihan tidak bisa mempertahankan hasrat. Machiavelli melihat ini berulang kali di istana para bangsawan. Penguasa yang memohon kesetiaan menerima penghinaan. Penguasa yang memerintahkan rasa hormat menerima pengabdian, bahkan dari mereka yang takut kepadanya. Ia menyebut ini perbedaan antara dicintai dan ditakuti.
Dan ia berpendapat bahwa lebih aman ditakuti daripada dicintai, karena cinta bersifat kondisional. Rasa hormat bersifat struktural. Rasa hormat dibangun dari cara Anda membawa diri setiap hari. Psikologi modern mendukung hal ini dengan cara yang mungkin akan membuat Machiavelli tersenyum. Bagian 3. Konfirmasi psikologi modern. David Buss, seorang psikolog evolusioner dari University of Texas, melakukan salah satu studi terbesar tentang preferensi pasangan manusia di 37 budaya di 6 benua. Hasilnya konsisten. Wanita di berbagai budaya cenderung memprioritaskan ambisi, kemampuan memperoleh sumber daya, dan dominasi sosial pada pasangan. Ini bukan sekedar preferensi yang dipelajari. Ini berakar dalam. Ini tidak berarti wanita materialistis. Itu berarti otak wanita berevolusi selama ratusan ribu tahun untuk mencari pria yang mampu memimpin, melindungi, dan menyediakan. Karena itulah yang meningkatkan peluang kelangsungan hidup keturunan. Disinilah wawasan Machiavelli menjadi sangat tajam. Ia memahami bahwa bagaimana seorang pria menampilkan dirinya seringkali lebih penting daripada apa yang sebenarnya ia rasakan. Seorang pria bisa sangat mencintai, setia, dan emosional. Namun jika ia menampilkan dirinya sebagai sosok yang membutuhkan, ragu, atau haus validasi, cintanya menjadi tak terlihat. Sinyal kelemahan mengalahkan segalanya di tingkat bawah sadar. Machiavelli menyebut pentingnya penampilan kebajikan dalam politik. Dalam dinamika hubungan, paralelnya jelas. Penampilan kekuatan seringkali lebih berpengaruh daripada pergolakan batin yang Anda sembunyikan. Pria yang sedang berjuang, tetapi tetap tenang, jauh lebih menarik daripada pria yang sukses, tetapi terus mencari persetujuan. Ketenangan, kerangka diri, penguasaan diri. Inilah prinsip Machiavellian yang bersifat magnetis. Bagian 4. Pangeran dan Petani. Bayangkan sebuah kisah fiktif. Kisah yang akan terasa nyata bagi Machiavelli. Di sebuah desa kecil di Italia Renaissance, ada dua pria. Yang pertama adalah seorang pangeran. Tidak terlalu tampan, tidak terlalu lembut. Tetapi ia berjalan dengan penuh kepastian. Ia membuat keputusan tanpa ragu. Saat ia memasuki ruangan, orang-orang menoleh. Yang kedua adalah seorang petani. Hangat, murah hati, dan sangat mencintai wanita yang sama. Ia membawa bunga, menulis surat, setiap malam mengatakan betapa ia membutuhkannya. Dan inilah yang terjadi. Wanita itu, cerdas, berhati hangat, tidak kejam, memilih sang pangeran. Bukan karena ia tidak melihat cinta sang petani, ia melihatnya. Tetapi cinta yang datang dari kebutuhan terasa seperti beban, bukan hadiah. Pengabdian petani berkata, "Aku tidak lengkap tanpamu." Perhatian pangeran berkata, "Aku memilihmu, dan aku bisa memilih yang lain." Machiavelli akan mengatakan bahwa petani membuka kartunya, bahkan sebelum permainan dimulai. Pangeran tidak pernah memohon tempat dalam hidupnya. Ia hanya berdiri dengan keyakinan yang begitu kuat, sehingga wanita itu secara alami mendekat. Inilah kebenaran yang sering dipelajari pria dengan cara yang sulit. Bagian 5. Keseimbangan, bukan kekejaman. Disinilah banyak orang salah memahami Machiavelli. Ia tidak menganjurkan kekejaman. Ia tidak menyarankan untuk menjadi dingin atau tidak mencintai. Ia memperingatkan agar kebutuhan Anda terhadap seseorang tidak menjadi fondasi identitas Anda. Ada perbedaan besar antara pria yang memilih untuk mencintai dengan dalam dan pria yang tidak bisa bertahan tanpa cinta tersebut. Yang satu adalah kekuatan, yang lain adalah ketergantungan. Dan ketergantungan, seindah apapun dibungkus dalam romansa, pada akhirnya mengikis ketertarikan. Pria Machiavellian mencintai, tetapi ia juga memiliki misi, arah, dan kehidupan yang tetap kuat dengan atau tanpa satu orang tertentu. Keutuhan itulah yang menciptakan ketertarikan jangka panjang. Karena seorang wanita tidak ingin menjadi seluruh dunia Anda. Ia ingin menjadi bagian yang dipilih dari dunia yang sudah kaya, bermakna, dan terus bergerak. Saat Anda memiliki itu, Anda berhenti mengejar. Dan ketika Anda berhenti mengejar, orang lain mendekat. Bagian 6.
Penerapan praktis. Apa yang harus dilakukan dengan semua ini? Berikut prinsip inti yang perlu diinternalisasi. 1. Bangun hidup Anda terlebih dahulu. Karir, kesehatan, tujuan hidup. Bukan untuk mengesankan siapapun, tetapi karena pria dengan arah hidup secara alami lebih menarik. 2. Kuasai kerangka emosional Anda. Anda boleh merasakan segalanya, tetapi ketenangan adalah filter dalam mengekspresikannya. Kelola kepanikan secara pribadi. Tampilkan stabilitas secara publik. 3. Berhenti mencari validasi dari orang yang Anda sukai. Mencari validasi menandakan rasa tidak aman. Kurangi meminta. Perbanyak bertumbuh. Beri ruang. Biarkan ketertarikan bernapas. 4. Jadilah konsisten. Penguasa yang kuat secara konsisten lebih dipercaya daripada yang kadang brilian dan kadang lemah. Dalam hubungan, hadirkan diri Anda dengan stabil setiap saat. 5. Jangan jadikan seseorang satu-satunya pilihan Anda. Bukan untuk manipulasi, tetapi karena pria dengan pilihan, secara sosial, profesional, dan pribadi, membawa diri dengan berbeda. Dan perbedaan itu terasa. Machiavelli menulis untuk para raja. Namun kebenarannya berlaku bagi setiap pria yang berani menghadapi realitas tanpa gentar. Pada tingkat terdalam, yang dicari wanita adalah pria yang tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk merasa utuh. Pria yang sudah lengkap. Pria yang memimpin dirinya sendiri sebelum mencoba memimpin orang lain. Itu bukan manipulasi. Itu adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri, dalam bidang apapun, adalah kualitas yang sangat menarik. I.